Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan yang terhormat Ibu dosen, Ibu Leana. Di sini kami akan memaparkan tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Helmi Falah Hidayat dan ada 4 anggota, yaitu slide selanjutnya. Yang pertama ada Faisal Rahman, yang kedua ada Agam Fansen Purba, terus yang ketiga ada saya sendiri, Helmi Falah Hidayat. Yang keempat ada Rifki Azura Julistio. Dan yang terakhir ada Tenrivio. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tenri. Silakan. Nah, yang pertama tujuan dari tugas besar paket Treasure ini yaitu membuat topologi jaringan pada paket Treasure. Yang kedua, menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM. Yang ketiga, konfigurasi simpel topologi. Yang keempat, mengetahui cara kerja IP table pada switch. Dan yang terakhir, mengetahui cara kerja routing table pada router. Selanjutnya, di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah gedung 1 terdiri dari divisi A yang terdiri dari 64 PC host, divisi B terdiri dari 28 PC host, divisi C terdiri dari 7 PC host. Gedung 2 terdiri dari divisi D yang terdiri dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain. Di gedung 3, di mana terdapat 1 buah server yang enable service DNS dan HTTP. Selanjutnya, dasar teorinya yaitu yang pertama topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah perangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama yaitu untuk saling berbagi sumber daya. Nah, ini ada IP address. IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Adapun fungsi dari IP address ini yaitu menghubungkan komunikasi dari 2 atau lebih perangkat yang terhubung dengan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Konsep VLSM adalah pemecahan subnet dimulai dari kebutuhan host yang paling banyak sampai kebutuhan host yang paling sedikit. Fungsi VLSM ada 3. Yang pertama, efisiensi menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Yang kedua, VLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut rute summarization. Yang ketiga, mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. ARP atau Address Resolution Protocol. ARP adalah sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan istilah yang diberikan pada protokol dan dipergunakan untuk mengirimkan dokumen dari www. Adapun fungsi lain dari HTTP adalah memformat lalu mentransferkan data dari server ke web browser, sehingga data yang diminta oleh klien dapat ditampilkan di web browser. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Adapun fungsi dari DNS ada 3. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan.
Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Baik, di sini saya akan menjelaskan tes ping atau tes konektivitas dari salah satu PC divisi ke divisi yang dia tuju. Yang pertama itu tes ping dari divisi A ke divisi B. Berdasarkan screenshotnya, di hasilnya ini berhasil karena muncul time to live. Dan yang kedua itu tes pingnya dari salah satu PC divisi A ke divisi C berhasil dikarenakan juga muncul time to live-nya. Next. Yang ketiga itu ada tes ping dari salah satu PC dari divisi A ke divisi D. Berdasarkan screenshotnya dinyatakan berhasil karena muncul time to live-nya. Dan yang keempat, tes ping dari salah satu PC divisi A ke server. Berdasarkan screenshotnya, hasilnya itu berhasil dikarenakan juga time to live-nya itu muncul. Yang kelima, tes ping dari salah satu PC divisi B ke divisi A. Dinyatakan juga berhasil berdasarkan screenshotnya karena muncul time to live-nya. Dan yang keenam, tes ping dari salah satu PC divisi B ke divisi C dinyatakan berhasil dikarenakan pada saat di enter muncul time to live-nya. Next. Yang ke-7, tes ping dari salah satu PC divisi B ke divisi D. Ya, berdasarkan screenshotnya dinyatakan berhasil karena muncul time to live-nya. Dan yang ke-8, tes ping dari salah satu PC divisi B ke server. Berdasarkan screenshotnya dinyatakan berhasil karena muncul time to live-nya. Selanjutnya, gambar yang atas merupakan hasil dari tes ping dari PC di divisi C ke divisi A. Yang kedua, ini hasil dari tes ping dari divisi C ke divisi B. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari tes ping dari PC divisi C ke PC divisi D. Selanjutnya itu, ini hasil tes ping dari divisi C ke server. Selanjutnya, ini merupakan hasil tes ping dari PC divisi D ke divisi A. Yang bawah ini merupakan hasil ping dari divisi D ke B. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari tes ping dari divisi D ke divisi C. Dan yang bawah, ini merupakan hasil tes ping dari divisi D ke server. Lalu pada slide selanjutnya, di sini ada 4 buah gambar, di mana pada setiap gambar di sini menjelaskan tentang di sini ada 3 gambar, maksudnya ada pada gedung 1, dan gedung 2 dan gedung 3. Di sini pada gedung 1, pada setiap gambar di sini menjelaskan tentang rute pada setiap IP yang kita miliki pada setiap gedung, di mana di situ dijelaskan setiap perangkat telah terkoneksi dengan baik, ditandai dengan adanya keterangan connected. Di situ pada gedung 1 misal, di situ ada keterangan IP address misal 192.168.11.0/25 is direct connect with fast Ethernet 0/0/0, di mana itu tandanya PC atau gateway pada 11.0 sudah terkonek pada fastener 00.
Begitu juga dengan gedung 2 dan gedung 3. Semuanya sudah terkonek dengan fast internet masing-masing melalui jalur masing-masing. Lalu next. Nah, lalu pada slide selanjutnya, di sini ada 4 gambar, di mana pada setiap gambar menjelaskan tentang semua divisi sudah bisa mengakses web server atau domain server yang sudah kita buat sebelumnya. Pada gambar yang pertama, pada divisi A, di situ misal, pada divisi A, di situ dijelaskan pada divisi 1 sudah bisa mengakses web server yang sudah kita bikin, yaitu domainnya adalah, nama domainnya adalah kelompok5zarkomdat.com. Pada saat kita akses di situ, maka sudah bisa berhasil, tandanya web server sudah bisa diakses oleh PC 1 maupun PC 2 pada divisi A. Begitu juga dengan divisi B, C, dan D. Di situ juga sudah bisa mengakses web server yang udah kita bikin, yang bernama kelompok5 zarkomdat.com. Untuk pengaksesnya sudah berhasil. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga 4 buah gambar, namun di sini gambarnya adalah MAC address table. Nah, di sini untuk penjelasannya, pada MAC address table, yaitu menyimpan address dan IP address pada masing-masing perangkat. Nah, MAC address di situ hanya diketahui oleh satu jaringan, jadi perangkat di jaringan lain atau di luar jaringan tidak mengetahui MAC address perangkat tersebut. Di situ ada MAC address, type, dan ports. Di situ ada 3 buah poin, di mana poin tersebut bisa kita dapat jika kita sudah melakukan ping ke semua perangkat atau jalurnya sudah berguna untuk mengetes ping konektivitas. Di situ ada switch divisi A, switch divisi B, switch divisi C, dan switch divisi D, di mana masing-masing switch sudah terkoneksi antara fast Ethernet satu dengan yang lain. Lalu lanjut. Ini merupakan tabel penghitungan VLSM yang pada server dan router gedung 3 ini terdapat 2 host. Jadi kita menggunakan strip. Nah, ini merupakan topologi jaringan yang kelompok kami buat, di mana topologi ini terdiri dari 3 gedung, dan di setiap gedungnya itu terdapat satu router untuk menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya. Oke, yang pertama, gedung 1. Di gedung 1 ini memiliki 3 switch, 6 PC. Di setiap switch-nya itu terhubung ke 2 PC host, yaitu PC 1A, PC 2A, PC 1B, PC 2B, PC 1C, dan PC 2C. Selanjutnya, di gedung kedua itu terdapat satu switch, di mana satu switch ini terhubung ke 2 PC host, yaitu PC 1D dan PC 2D. Yang terakhir, gedung 3. Di gedung 3 ini terdapat satu server. Oke, next, poin selanjutnya. Selanjutnya kita konfigurasi IP-nya masing-masing sesuai dengan tabel yang tadi kita hitung. Ini jadi hasil di tabel ini kita masukkan ke tiap-tiap PC dan routernya. Selanjutnya kita tes connectivity dari tiap divisi. Pertama kita divisi A, kita ping ke divisi B. Nah, tes ping berhasil. Selanjutnya ke divisi C.
Ke divisi C juga berhasil. Sekarang ke divisi D. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke server. Tes ping ke server berhasil. Selanjutnya dari PC di divisi B. Pertama kita tes ping ke divisi A. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke divisi C. Berhasil juga. Sekarang ke divisi D. Ya, tes ping berhasil. Selanjutnya ke server. Berhasil. Selanjutnya dari divisi C. Pertama kita tes ping ke divisi A. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke divisi D. Berhasil. Selanjutnya ke divisi D. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke server. Ya, tes ping dari divisi C berhasil juga. Selanjutnya kita dari divisi D. Pertama, seperti biasa, tes ping ke divisi A. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke divisi B. Berhasil juga. Selanjutnya ke divisi C. Tes ping berhasil. Selanjutnya ke server. Berhasil. Jadi demo connectivity antar divisi berhasil. Selanjutnya akses DNS. Baik, di sini saya menjelaskan cek DNS. Semua PC sudah bisa akses domain. Di sini untuk membersihkan waktunya, kami mengecek DNS tiap PC per divisinya. Yang pertama itu PC1A dengan menggunakan nama domain kelompok 5 jarkomdat.com. Berikut hasilnya. Kemudian pindah ke PC1 di PC B. Seperti yang tadi, nama domain servernya itu kelompok 5 jarkomdat.com. Berikut hasilnya. Terus pindah ke PC1 di PC C. Seperti yang sama dengan divisi A dan divisi B, memakai juga nama kelompok 5 jarkomdat.com. Demikian hasilnya.
dan pindah ke PC2 divisi D dengan menggunakan nama yang sama juga, kelompok 5 jarkomdat.com. Berikut hasilnya. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routing table. Untuk routing table kita bisa pergi ke PC bebas di mana aja, contoh PC 1 misal di gedung A, di divisi A maksudnya. Oke, masuk ke desktop, lalu CMD, lalu kita tulis ARP spasi strip A. Nah, di situ akan jadi untuk pengecekan ARP tabel sendiri sebelumnya kita harus melakukan pengiriman pesan terlebih dahulu. Misal untuk pengiriman pesan saya lakukan di PC 1 divisi A ke PC 1 divisi B. Nah, di situ pada simulation di situ akan mengirimkan dia sebenarnya mengirimkan 2 paket, yaitu yang pertama paket ICMP dan yang kedua paket ARP. Nah, di situ kita lihat, nah pada sebelumnya sudah kita lakukan untuk pengiriman paket, dia tidak akan langsung dari PC 1 divisi A, tidak akan langsung terkirim ke divisi B, melainkan dia akan mengirimkan secara broadcast dari PC 1 ke PC B. Nah, dia tidak langsung terkirim ke divisi B. Dia akan mengecek terlebih dahulu secara broadcast mana PC yang akan menerima pesan dari PC 1. Lalu setelah dia mengetahui alamat dari PC yang PC di tujuan, maka dia akan mengirimkan pesan yang aslinya, yaitu CMP-nya. Dia akan mengirimkan pesan CMP. Nah, lalu setelah kita mencoba mengetes menggunakan pesan, kita baru bisa cek ARP table-nya, di mana kita bisa cek melalui divisi 1, pada divisi A kita masuk ke CMD-nya, lalu kita tulis ARP strip A. Nah, di situ pada tabel ARP ada MAC address dan IP address dari komponen atau dari perangkat. MAC address itu hanya diketahui oleh jaringan pada di situ, pada divisi A tersebut. Gini, MAC address hanya diketahui oleh satu jaringan di situ saja. Jadi perangkat jaringan di luar tidak mengetahui MAC address-nya, tidak diketahui MAC address-nya oleh perangkat PC 1. Dia hanya mengetahui MAC address router gedung yang terhubung yang ia tempati. Itu pun yang terhubung ke PC 1 langsung, namun yang tidak terhubung langsung tidak ia ketahui. Di situ ada MAC address dari PC dan IP dari PC dan gateway dari PC 1, di mana gateway-nya yaitu 11.1. Lalu kita masuk ke tabel MAC address switch, kita ke switch, lalu di CLI-nya kita tuliskan show MAC address table. Nah, setelah di enable, maka kita tuliskan show MAC address table, lalu akan muncul sebagai berikut. Nah, di situ ada 2 port. Kenapa 2 port? Karena yang
divisi 2 pada divisi A belum kita coba atau belum kita tes menggunakan pesan, maka dia di situ tidak muncul di situ. Nanti kalau semisal kita pengen memunculkan di situ, kita tinggal mencoba mengirimkan pesan dari PC divisi A ke mana saja. Maka di mana itu adalah jalan menuju switch dari PC 1 divisi A ke switch divisi A. Dan FA21 divisi itu merupakan jalan keluar dari switch divisi A. Nah, lalu untuk penjelasan switch divisi A, untuk penjelasan switch divisi B, mungkin untuk materi dari routing sekian. Lalu sebelum saya tutup presentasi, saya akan sedikit menyimpulkan di mana dalam tugas besar ini, kelompok kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan setiap poin dari penilaian. Mungkin untuk presentasi dari kelompok tugas besar ini, sekian dan kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.